So, teman-teman semuanya, ya, berarti keajaiban itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Oke? Nah, penjelasan ilmiahnya bagaimana? Nah, ini seperti ini, ya. Jadi, ini dunia kuantum. Benda secara umum, ya kan? Ini ada begini cara nunjuknya bagaimana? Gini ya. Nah, dunia kenyataan itu terdiri dari benda. Saya benda, Anda benda, kamera benda, ya, internet benda, ya, air benda, ya, benda. Di balik benda ada molekul. Molekul ini gitu ya, ada molekul H2O kalau dalam air gitu kan. Di balik molekul ada atom, atom H, atom O gitu kan. Nah, terus kemudian di balik atom H itu ada yang namanya ion, partikel, ya kan? Partikel. Oke, partikel itu seperti ion. Nah, ion ini dia beredar, gitu kan? Beredar mengelilingi inti atom. Nah, ini yang namanya ya partikel. Nah, di balik partikel itu namanya kuanta. Pada saat itu udah nggak bisa dikuantifikasi, udah nggak bisa lagi dilihat, udah nggak bisa lagi diperkirakan, tapi akhirnya jadi kuantifikasi, dihitung-hitung aja gitu, ada rumusnya, ya. Nah, itu ya kalau ini dunia saya ya, Rutherford, Niels Bohr, ya, Marie Curie gitu kan. Ini Albert Einstein ya. Nah, apa yang ada di balik kuanta? Energi. So, everything in the universe is energy. Oke? Okay? Everything in the universe is energy. Segala sesuatu di alam adalah energi. Maka kalau kita mau masuk ke dalam dunia kuantum, sudut pandang kita ubah. Kita udah nggak ngelihat lagi fisik, oke? Kita udah nggak ngelihat lagi fisik terhadap segala sesuatu, tapi yang kita lihat tuh energinya, oke? Jadi nanti sepanjang materi berikutnya itu kita hanya ngomongin energi, 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 energi gitu. Sepanjang materi berikutnya, oke? Cerna dulu, nggak usah oh, ini apa sih maksudnya apa? Pokoknya everything in the universe is energy. Di balik energi itu ada yang namanya super energi. Super energi itulah kekuatannya Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak bisa akses. Kita akses ya cuma yang ini aja, yang dunia energi. Oke? Nah, di balik itu ya ada super energi ini ya. Nah, ini adalah dunia benda secara umum. Nah, benda secara umum itu dia bisa dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah, ya, coba tangannya begini, ya, tangan begini. Yang mengendalikan adalah tangannya begini. Sekarang tunjuk diri Anda. Yes, Anda yang mengendalikan energi yang ada di alam. Anda dikasih power untuk itu. Coba tangannya begini lagi. Dari Allah, Allah titip ya penguasaan energi itu pada saya. Dari Allah ya, energi itu dikuasakan kepada saya. Dari Allah, kemampuan untuk mengelola energi itu diberikan kepada saya. Yes, itu dia. Oke? Jadi everything in the universe is energy dan ada yang mengendalikannya. Siapa yang mengendalikannya? Ya manusia. Nah, makanya manusia itu perbedaan-perbedaan nasib, ya. Ini dunia kehidupan. Dunia kehidupan itu karena apa? Karena nasib. Ya, di balik dunia kehidupan itu adalah kumpulan-kumpulan nasib. Ada yang nasibnya menjadi tukang beca, ada yang nasibnya jadi profesor, ada yang nasibnya menjadi bankir, ada yang menjadi petinju seperti Mike Tyson. Kenapa ada nasib? Karena energi yang terkumpul menjadi karakter. Kenapa ada karakter? Karena kebiasaan. Ya, dia biasa nonjok, akhirnya jadi karakter, pengennya nonjok aja gitu. Ya. Kemudian kenapa ada kebiasaan? Karena pernah nonjok. Ada tindakan, pernah dia nonjok. Nah, tindakan ini gitu ya, itu adanya di dunia realita. Tapi di baliknya gitu kan, ada yang nggak kelihatan. Nah, dalam yang nggak kelihatan itu adalah pikiran, lebih dalam lagi perasaan, lebih dalam lagi adalah spiritual. Pikiran, perasaan, dan spiritual. Nah, maka kalau kita ingin mengelola semua yang ada di alam ini,
ya kan? Maka kelola apa? Kelola ini aja. Pikiran, perasaan, dan spiritual. Karena ini adalah sumber energi yang ada di alam. Sebenarnya bukan sumber energi, energinya udah ada. Tapi yang mengendalikan itu loh, yang mengendalikan segala sesuatu lah ini, pikiran, perasaan, dan spiritual setiap manusia. Ada kumpulan-kumpulannya. Ketika kumpulan-kumpulan itu mengumpulkan begitu banyaknya energi, tergantung mau energi yang bagaimana. Energi positif jadinya bagus. Energi nggak positif jadinya bencana. Jadi bencana-bencana itu, gitu kan? Bencana-bencana itu terjadi karena apa? Ya, ayo, gempa itu terjadi karena apa? Meletus, ya, gunung meletus itu karena apa? Selama ini kan kita berpikir bahwa gunung meletus itu karena ada tekanan yang ada di dalam apa namanya perut bumi terus kemudian keluar. Bukan karena itu. Karena apa? Pikiran yang nggak positif yang memancar sehingga akhirnya nggak kuat itu gunung meletus dia. Gempa begitu juga. Perasaan yang bergetar nggak bagus akhirnya jadi seperti itu. Begitu juga utang. Begitu juga COVID, begitu juga piutang nggak kebayar, begitu juga proyek nggak jalan. Nah, udah mulai nyambung nggak? Bahwa dosa itu adalah energi tidak positif. Oke? Dosa itu ada energi positif. Kemarin kita bicara tentang sebabnya karena dosa. Dan memang cuma karena itu, karena energi-energi nggak positif yang terjadi pada kehidupan kita. Oke, ya, kita lanjut. Maka, ya, teman-teman semuanya, ya, kalau kita ingin ingin mengendalikan ya keajaiban, bisa nggak? Bisa. Itu, ya. Allah yang kasih kemampuan itu untuk Anda. Jadi Anda bisa mengendalikan keajaiban. Anda bisa mengendalikan semua yang ada di alam. Jadi kayak sekarang nih, resesi, pandemi, kata orang. Kata orang, kalau saya sih nggak ada. Tuh, ya, tergantung Anda. Anda mau berpikir bagaimana? Apakah Anda mau berpikir bahwa COVID-nya bisa jadi ada? Ya, kita tidak bisa pungkiri emang makhluk Allah ada gitu ya. Tapi sekarang tergantung sikap apa yang Anda tunjukkan dari berbagai realita. Nah, itu yang kita balik ke pernyataan tadi ya. Dalam setiap realita selalu ada dua sisi kuantum. Sisi mana yang Anda pilih akan menjadi nasib Anda. Simpen dulu kalau belum paham ya. Karena pelan-pelan akan kita jelaskan lebih detail ya tentang hal ini. Oke? Simpen dulu ya. Karena memang ya ilmu ini perlu pemahaman yang mendalam. Oke. Oke, nah sekarang ya kita akan masuk kalau sudah memahami dunia kuantum itu, maka kita bisa ya mempelajari yang namanya law of projection, ya hukum dari proyeksi. Nah, everything in the universe is energy. Segala sesuatu yang di alam adalah energi. Maka kita bisa mempelajari hukum law of projection. Nah, gambarnya seperti ini. Ada Anda pasti tahu laptop ya. Anda pasti tahu laptop, betul nggak? Ya, laptop, ya. Nah, laptop terus kemudian memancarkan, disambungkan ke infocus atau proyektor, lalu kemudian dia kan terpancar gitu ya, ting ting ting, ya. Begitu juga dengan otak kita. Nah, otak kita itu seperti laptop. Otak kita seperti laptop terus kemudian dia memancarkan ting ting ting. Ini ada yang bilang, admin gambar videonya blur. Ya, kayaknya kameranya kurang fokus. Bukan kameranya, tapi internetnya ya. Di tempat saya bagus banget ya. Di tempat saya jernih ya. Alhamdulillah nih ya. Tuh, di tempat saya masih jernih kok, masih bagus. Ya, jadi bagi yang gambarnya blur ya, ya memang internetnya perlu sedikit
minta ditingkatkan, ya. Begitu ya. Ya, di tempat saya masih jernih ini ya. Oke. Nah, jadi everything in the universe is energy. Segala sesuatu yang ada di alam adalah energi. Kepala kita, otak kita adalah energi. Lalu kemudian dia memancarkan, gitu ya. Dia memancarkan 60.000 pikiran setiap hari. Ting, 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 ting. Suka nggak suka, mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa, dia pasti berpikir. Dan pikiran itu akan menjadi nasib Anda. Sehingga akhirnya apa yang Anda pikirkan ya, ting 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 itu akan menjadi nasib Anda. Nah, pegang ini karena ini akan jadi hukum. Akan jadi hukum. Hukum itu adalah sesuatu yang udah pasti terjadi. Ya, ini adalah hukumnya. Hukum mengatakan bahwa gitu kan. Apapun yang terpancarkan di laptop pasti sama dengan apa yang ada di layar. Kayak di laptop A, di layar A. Di laptop B, di layar B. Oke? Di laptop C, ya, di laptop C, di layar C. Kalau di layarnya Z, maka di laptop pasti Z. Nah, yuk sama-sama kita pelajari dan dalami prinsip ini. Law of projection. Hukum dari proyeksi. Oke? Bahwa pikiran akan menjadi nasib Anda. Contohnya begini. Ketika ada seorang wanita, ya, jilbabnya warna pink, ya, contoh nih ya, contoh. Jilbabnya warna pink, bajunya orange, celana biru terang. Jilbab pink, baju orange, celana biru terang. Sepatunya warna emas. Tasnya warna perak bling-bling. Eyeshadow-nya merah marun. Shalnya warna ungu, lipstick warna hitam. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Anda? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Norak. Oke, apa lagi? Kampungan. Apa lagi? Pelangi berjalan. Apa lagi? Ya. Orang kaya baru. Apa lagi? Ya. Apa lagi? Ya. Gila. Oke. Sakit, ya, sakit jiwa, ya. Apalagi yang ada dalam pikiran Anda? Nyentrik, oke. Pelangi, oke. Apalagi coba tulis di komen, ya. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika melihat ada seorang yang jilbabnya warna pink, bajunya orange, celana biru terang, sepatu warna emas, tasnya warna perak, kemudian ya hebat. Nah, sekarang saya mau pilih nih. Ada yang bilang nyentrik, gitu kan, ya. Nah, ada yang bilang ya paduan warna ceria. Nah, ini yang berarti yang bagus-bagus semua nih. Silau. Nah, waktu itu saya tanya di kalau yang offline gitu kan, ya. Ada yang bilang Nora, ya kan? Nah, pada saat Nora rame banget. Fashionista, ya kan? Model baru, anti mainstream, penuh warna, sakit jiwa. Nah, ini menor, ya. Nah, ini coba Anda lihat ya. Ting 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 tuh Nora nih ya. Silakan Anda lihatin di komen Anda sendiri. Ya kan? Nggak serasi. Itu setiap orang punya pikiran berbeda-beda. Lah ini yang namanya energi. Ting, 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 ting. Katrok. Tuh. Cetar, membahana. Kreatif, unik. Ya. Berani tampil beda. Oke. Gila fashion. Nah, oke. So teman-teman, dengan hukum ini maka sebenarnya orang yang mengatakan, saya ambil contoh satu ya, gila, maka dia sedang berdoa, ya Allah jadikan aku gila. Itu dia. Ketika dia pancarkan nih, ih tuh orang gila banget sih, gila, itu kan terpancar tuh, gila, datanglah. Itu hukum LOP. Apapun yang terpancar itu akan jadi feedback buat Anda. Oke? Gila. Ya ketika saya pikirkan saya mau ketemu Pak Habibie, terus kemudian kemarin kan Anda jadi saksi saya kan gitu kan. Saya pengen ketemu Erdogan. Itu langsung tuh, Erdogan datanglah. Lah sementara ya itu kita contoh tadi ya. Gila gitu. Nah, itu nanti akan berbalik pada diri kita. Loh, Pak Anas, itu kan orang lain. Nah, ingat dalam hukum yang tadi dalam dunia kuantum. Di dalam dunia kuantum kita apa? Satu sama
terhubung. Apapun yang kita pikir untuk orang lain, itu akan berlaku untuk diri kita. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Itu yang selama ini kita nggak paham. Itu yang selama ini kita nggak tahu. Nah, sehingga akhirnya apapun yang kita pikirkan itu akan menjadi sebuah realita bagi kehidupan kita. Nah, aplikasinya akhirnya kita jadi berhati-hati gitu kan dalam berpikir. Nah, ini penjelasannya. Jadi rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Ya, ada satu buku The Best of the Bestseller International, ya, Think and Grow Rich. Apapun yang dipikirkan itu akan jadi. Nah, akal kita berpikir 60.000 pikiran setiap hari. Suka nggak suka, mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa, pasti berpikir. Pikiran ada yang positif dan negatif. Iya betul, ada yang positif dan ada yang negatif. Ya. Nah, cuma persoalannya gini, ini rahasianya. Setiap pikiran adalah doa. Setiap pikiran adalah doa. Dan ini ada ininya, ya. Dan semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Itu dia. Jadi bukan ya konsep husnuzon ada yang tadi. Ini berarti konsepnya husnuzon ya, gitu kan? Bukan husnuzon tapi zon. Mau zon apapun itu Allah kasih, ya. Makanya dalam sebuah hadisnya kan inna ba'da dhanni itsm. Ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku berdasarkan ya prasangka hambaku. Jadi kalau hambaku menyangka apa? Di pikirannya gila, aku kasih gila. Ada orang datang sama saya, Pak Nas, hidup saya hancur Pak Nas. Loh, ada loh orang yang tega banget ngomongin begitu sama hidupnya. Pak Nas, hidup saya hancur gitu. Lah kan berarti dia lagi ngapain? Lagi berdoa. Berdoanya apa? Doanya hancurkan hidupku. Dan dia nggak paham. Dan itu langsung dikabulkan. Nggak ada ceritanya Allah nunda doa. Ud'uni astajib lakum. Doa kalian langsung aku kabulkan. Nggak ada cerita. Langsung Allah kabulkan. Ya, Pak Nas, hidup saya hancur. Kalau saya kan hidupnya keren. Ya kan? Wow, keren. Kagetlah dia. Dia hidup di realita. Saya hidup dalam dunia kuantum. Oke? Dia hidup di realita. Realitanya seperti itu. Dan dia nikmati. Sementara saya hidup dalam dunia kuantum. Pak Nas, hidup saya hancur. Wow, keren. Kok keren sih Pak Nas? Ya coba cerita. Saya bilang gitu kan. Coba cerita. Pak Nas, saya tuh banyak utang Pak Nas. Gitu kan. Banyak utang Pak Nas. Saya bilang kayak gini. Wow, dahsyat. Kok dahsyat sih Pak Nas? Gitu. Ya coba cerita berapa amanah kamu? 200 juta Pak Nas. Ya. Wah, saya bangga punya teman kayak kamu. Gitu kan. Saya bilang gitu. Pak Nas ya. Kok bisa gitu sih? Iya. Ya, itu Pak Nas 200 juta itu udah saya coba bolak-balik Pak Nas. Enggak lunas-lunas, besok itu ada orangnya Pak Nas. Tolongin saya Pak Nas, saya mau minjem barang sedikit. Oh ternyata mau minjem. Karena kalau seandainya saya besok nggak bayar Pak Nas, dia bawa polisi dan saya mau dipenjara sama dia Pak Nas. Nah artinya coba sekarang kita pakai hukum yang tadi ya. Hukum law of projection ini. Berarti apa yang terpancar dalam pikirannya? Hancur, utang, polisi, penjara, pinjam. Kan gitu. Hancur utang polisi penjara pinjam 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 hancur utang polisi penjara gitu. Itulah yang akhirnya dia pancarkan terus gitu ya. Dan apa yang terjadi? Ya begitulah kehidupannya dia. Ya. Udah pasti. Nah, akhirnya saya bilang kayak gini gitu kan. Kau mau nggak praktekin ilmu magnet rezeki? Kayak apa Pak Nas? Ya. Kamu udah lunas. Belum Pak Nas. Udah. Lah itu 200 juta apa itu Pak Nas? Itu amanah. Oh, sama aja Pak Nas. Utang sama amanah. Oh beda. Kita bicara energi. Nah kita bicara energi. Utang energinya ke bawah. Amanah energinya ke atas. Utang pengennya kabur. Amanah pengennya bertanggung jawab. Oh gitu ya Pak Nas. Iya. Terus apa yang harus saya lakukan Pak Nas? Gini. Kamu bilang aja bahwa lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah dalam hati. Ya zikir kamu ganti sekarang, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, gitu.
Tapi jangan ngomong di depan orangnya. Ya. Oh gitu ya Pak Nas. Nanti kalau ada apa-apa gimana Pak Nas? Kamu hadapi dulu. Besok kalau ada apa-apa baru ke saya. Bener. Gitu kan. Besoknya dia datang lagi. Pak Nas. Alhamdulillah. Gimana? Udah lunas? Belum. Nah, kenapa ente gembira? Saya bilang. Itu Pak Nas. Orang yang nggak jadi datang Pak Nas. Ya. Orangnya nggak jadi. Orangnya datang tapi nggak jadi bawa polisi. Gitu kan. Orangnya jadi datang tapi nggak jadi bawa polisi. Nah itu dia saya bilang. Gitu. Maksudnya apa Pak Anas? Kamu baru saja menciptakan LOP. Law of Projection. Kemarin projection kamu polisi, tangkap aku polisi, tangkap aku polisi. Kalau kamu terusin begitu, besok benar akan terjadi itu. Tapi karena kamu lepaskan, lunas amanah, akhirnya polisinya nggak datang. Oh gitu ya Pak Anas. Sesederhana itu konsep LOP. Ya. Lah terus ya, dia ngomong apa? Iya Pak Nas, dia itu bilang mau kasih waktu Pak Nas. Ya Allah baik banget, kamu dikasih duit lagi. Loh enggak Pak Nas, cuma ngasih waktu. Ingat, waktu adalah uang. Saya bilang gitu. Oh iya juga ya, waktu adalah uang. Time is money. Berarti kan dia barusan ngasihin uang lagi sama ente. Ente terusin, saya bilang. Lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, orangnya langsung naik gitu. Ya, kehidupannya langsung naik pelan-pelan. Dan itu yang terjadi pada saya juga. Dulu kepala saya itu gitu kan mikirnya tuh ya gimana ngadepin debt collector, utang, seterusnya. Apa yang terjadi? Ya nggak jadi apa-apa. Tapi ketika saya rapihkan pemikiran saya, subhanallah. Ya, terjadi keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan. Nah, sekarang tantangan kita adalah ya, saya ingin menawarkan satu kalimat, ya, satu kalimat yang jadi latihan. Jadi kalau ada yang nanya, gimana Pak Nas caranya? Ya latihan, nggak ada cara lain, ya, nggak ada cara lain kecuali latihan. Practice makes perfect, ya kan? Kalau seandainya Anda pengen ototnya gede, ya Anda harus latihan tiap hari dong, ya nggak? Angkat barbel gitu kan, harus latihan. Begitu juga otot pikiran positif Anda harus latih. Nah, latihannya bagaimana? Katakan segala sesuatu itu, wow, keren gitu. Katakan segala sesuatu. Mau realitanya apa? Ya, mau realitanya apa? Ngomongnya, wow, keren. Ya. Misalnya ada korupsi.